Namaku Seno, pedagang kaki lima yang biasa jualan gorengan di pinggir jalan dekat terminal. Setiap sore aku mulai dorong gerobak, buka lapak jam 4 dan pulang kalau dagangan habis. Tapi malam itu beda bro, malam yang sampai sekarang bikin aku nggak bisa tidur nyenyak. Hari itu hujan gerimis tapi karena butuh duit, aku tetap nekat jualan. Pas jam 8 malam, aku numpang berteduh di bawah pohon besar yang letaknya agak jauh dari jalan utama. Tapi karena nggak ada tempat lain yang kering, ya udahlah, aku mangkal aja di situ. Awalnya sepi, nggak ada pembeli. Tapi sekitar jam setengah 9, tiba-tiba muncul sosok ibu-ibu pakai kerudung putih panjang, mukanya pucat, matanya sayu banget. Dia bilang, "Mas, gorengannya semua saya beli ya?" Wah, rezeki nomplok pikirku. Dia ngeluarin uang kertas yang agak pudar warnanya, tapi aku terima aja. Dia lalu ngeloyor pergi sambil bilang, "Terima kasih ya mas. Jangan lupa, jangan balik lewat jalan yang tadi." Aku sempat bingung maksudnya apa, tapi aku cuekin. Namanya juga pembeli aneh, udah sering lah. Tapi pas aku mau dorong gerobak balik, loh, daganganku masih utuh. Semua masih lengkap. Bahkan uang tadi udah nggak ada di kantong. Aku panik. Kupikir tadi aku mimpi, tapi jelas-jelas aku ngobrol sama ibu itu. Pas aku nengok ke belakang, pohon besar tempat aku mangkal tadi hilang, gak ada. Bahkan jalan tempat aku mangkal berubah jadi tanah lapang penuh kabut. Aku dorong gerobak makin panik, tapi jalanan makin aneh, gelap banget dan gak ada suara. Gak ada jangkrik, gak ada angin. Sepi banget. Seperti aku masuk ke dunia lain. Tiba-tiba di kejauhan, aku lihat kerumunan orang. Mereka duduk melingkar, pakai baju lusuh, rambut panjang, tapi mukanya hancur semua. Ada yang gak punya mata. Ada yang lidahnya panjang banget sampai ke tanah, ada juga yang terus-terusan ketawa sambil mukul-mukul kepalanya sendiri. Mereka nunjuk ke arahku sambil komat-kamit. Aku lari, dorong gerobak sekencang-kencangnya, tapi makin aku lari makin berat gerobaknya. Kayak ada yang nahan dari belakang. Pas aku nengok, ternyata gerobakku udah penuh sama tangan-tangan hitam yang keluar dari dalam gorengan. Ya ampun, itu tangan-tangan kecil, kering, penuh luka. Aku lepasin gerobak, lari sekuat tenaga sambil baca doa sebisaku. Di tengah kabut, aku lihat lampu, kayak lampu jalan. Aku kejar arah lampu itu dan... Brak! Tiba-tiba aku jatuh dan pingsan. Pas bangun, aku udah ada di pos satpam pasar. Katanya ada warga yang nemu aku pingsan di tengah sawah jauh dari terminal tempat aku biasa jualan. Gerobakku hilang. Gak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Sejak malam itu aku gak pernah jualan di tempat asing lagi. Dan tiap lihat ibu-ibu pakai kerudung putih, bulu kuduku pasti langsung berdiri. Setelah kejadian malam itu, aku Seno memutuskan untuk gak jualan dulu beberapa hari. Badan rasanya masih lemes, pikiran pun kacau. Tapi namanya hidup, gak bisa lama-lama istirahat. Uang harus muter, perut harus kenyang. Akhirnya seminggu kemudian aku mutusin buat beli gerobak baru dan mulai jualan lagi. Tapi malam pertama aku jualan lagi, ada yang aneh. Sekitar jam 9 malam, pas aku lagi beberes buat tutup, tiba-tiba ada suara di belakang. Waktu aku nengok, gerobak lamaku berdiri di situ. Gak tahu dari mana datangnya, padahal udah dicariin warga, gak ketemu. Tapi malam itu, di tempat aku biasa mangkal, gerobak tua itu nongol sendiri. Lengkap. Bahkan masih ada bekas gorengan gosong yang dulu aku ingat banget, aku buang ke pojokan. Aku gak berani nyentuh. Badan langsung merinding, keringat dingin keluar. Tapi yang bikin aku makin kaget, di pegangan gerobak itu ada tulisan pakai arang. Masih utang dagangan 1 malam. Aku makin panik, kutinggalin gerobak baru dan lama, langsung kabur pulang. Besoknya aku ngajak temanku, namanya Darto, buat lihat gerobak itu. Tapi pas kami sampai di tempat mangkal, gerobaknya udah gak ada. Darto malah bilang, "Lo ngaco ya Sen? Ini mah dari kemarin kosong." Aku makin yakin, ada yang gak beres. Malamnya aku mimpi. Dalam mimpi itu, aku lihat ibu-ibu yang dulu beli daganganku. Tapi kali ini wajahnya jelas. Mata putih semua, senyumnya lebar banget, dan dia duduk di atas gerobakku sambil ngunyah sesuatu. Pas aku lihat lebih dekat, dia lagi makan gorengan yang isinya cacing hidup. Cacingnya keluar dari mulutnya sambil menggeliat. Dia ngeliat ke aku dan bilang, "Mas, gorenganku belum selesai, 1 malam lagi ya." Aku kebangun dengan teriak, keringat kuyup dan dada sesak. Tapi suara itu masih terdengar di telingaku. Dan sejak malam itu, setiap kali aku lewat dekat terminal, aku selalu melihat bayangan gerobak di sudut mata. Tapi pas aku nengok, kosong. Tapi aku tahu, dia masih nunggu. Dan aku masih berutang 1 malam. Setelah mimpi itu, hidupku mulai gak tenang. Tiap malam selalu mimpi yang sama.
Ibu-ibu itu duduk di atas gerobak sambil makan gorengan busuk berisi cacing, darah, bahkan potongan kuku manusia. Aku coba ke ustaz kampung buat minta nasihat. Kata beliau, "Mas Seno, itu bukan sekadar mimpi. Sampean pernah masuk ke alam mereka dan gak pamit pulang. Sekarang mereka nuntut, sampean harus balik buat selesaikan urusan." Aku gemetar. "Tapi gimana caranya, Pak?" Ustaz kasih aku selembar kain kafan kecil, katanya buat jaga-jaga, dan segenggam garam serta merica hitam. "Bawa ini malam Jumat ke tempat sampeyan terakhir lihat gerobak lama itu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan terima makanan atau minuman dari siapapun." Malam Jumat itu aku nekat. Aku bawa semua perlengkapan dan jalan kaki ke tempat biasa mangkal. Terminal udah sepi, lampu-lampu jalan banyak yang mati. Dan pas jam menunjukkan pukul 11:11 malam, kabut tipis mulai turun. Udara berubah dingin menggigit. Lalu dari kejauhan, gerobak lamaku muncul sendiri, meluncur pelan-pelan. Rodi belakangnya ada sosok ibu-ibu itu. Wajahnya sekarang rusak parah. Separuh muka meleleh kayak lilin terbakar. Matanya tinggal satu dan tubuhnya seolah bolong di bagian perut. Dia bicara pelan, tapi nadanya berat. "Mas, siap jualan lagi malam ini?" Aku menahan napas. Tanganku gemetaran pegang garam, tapi anehnya tubuhku bergerak sendiri. Seolah-olah aku ditarik untuk pegang gerobak itu dan mulai menggoreng. Tapi isinya bukan adonan gorengan. Itu daging. Daging merah mentah yang masih berdarah. Aku nyaris muntah, tapi dia bilang goreng. Kalau enggak, kamu yang digoreng. Aku tak punya pilihan. Satu-satunya jalan adalah selesaikan malam itu. Tanganku bergerak, menggoreng entah apa, dan dari kegelapan mulai datang pembeli. Wujud mereka aneh. Ada yang jalannya ngesot tanpa kepala, ada yang melayang tanpa kaki, ada yang cuma tangan tapi bisa bicara. Mereka semua beli dan makan di tempat. Suara kunyahan mereka kayak ranting patah, berlendir dan menjijikan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendekat dan berbisik, "Kalau kamu selesai malam ini, kamu bebas, tapi kalau kamu takut, kamu ikut selamanya." Aku cuma bisa terus goreng dan jual sambil bacain doa dalam hati. Sampai akhirnya, suara azan subuh terdengar jauh, pelan, makin jelas, dan semua pembeli itu menguap jadi asap. Ibu-ibu itu terakhir tersenyum padaku. "Terima kasih Mas Seno, dagangannya enak. Kita ketemu lagi kalau kamu buka cabangnya." Gerobak itu terbakar sendiri. Api menyala biru, dan aku terlempar keluar, bangun di emperan masjid dekat pasar. Tubuhku bau minyak gosong dan tangan masih melepuh. Sejak malam itu, aku nggak pernah jualan lagi. Gerobak baruku aku jual murah. Dan sampai hari ini, kalau aku lewat dekat terminal, kadang aku lihat bayangan ibu-ibu itu duduk di Health. Menunggu tukang gorengan yang lupa kalau bisnis di dua dunia harus ada perjanjiannya. Sudah hampir sebulan aku berhenti jualan gorengan. Tapi bayangan ibu-ibu itu terus ngikutin hidupku. Kadang muncul di mimpi, kadang sekilas terlihat di kaca spion motor, atau bahkan suara ketuk-ketuk dari dapur tengah malam. Aku makin stres. Sampai suatu hari aku nekat balik lagi ke ustaz yang pernah nolong aku. "Pak, saya udah selesain satu malam itu, tapi kenapa masih diganggu?" Ustaz terdiam lama, lalu keluarin kitab tua dari raknya. Dibukanya halaman demi halaman sampai dia nunjuk satu gambar lukisan gerobak tua dengan sosok wanita di atasnya. "Itu dia?" tanya beliau pelan. Aku kaget. "Iya Pak, persis." Ustaz menarik napas berat. Namanya Nyai Darmi. Dulu dia penjual gorengan juga. Tapi demi laris manis, dia ngelakuin perjanjian sama jin pasar. Setiap malam Jumat Kliwon dia jualan buat mereka, di alam mereka. Ternyata Nyai Darmi pernah dibakar warga puluhan tahun lalu karena dituduh nyulik anak kecil buat dijadikan bahan gorengan. Tapi tubuhnya nggak pernah ditemukan. Warganya juga percaya dia mati, tapi berpindah ke alam gaib, dan gerobaknya masih berkeliling cari penerus. Aku langsung lemas. "Kenapa saya yang dipilih, Pak?" Ustaz menjawab, "Karena kamu jualan di tempat bekas mangkal dia. Pohon besar yang kamu pakai berteduh dulu, itu tempat dia biasa jualan terakhir sebelum hilang. Kamu kayak aktifin kembali jalur jualannya." Aku cuma bisa bengong. Badan gemetar, keringat dingin keluar. Terus saya harus gimana sekarang? Ustaz kasih aku pilihan. Kamu bisa putus hubungan dengan dia sepenuhnya, tapi harus mengubur gerobak itu secara gaib. Caranya, kamu harus masuk sekali lagi ke dunia mereka dan bakar akar gerobak di tempat asalnya. Malam Jumat Kliwon pun datang lagi. Aku siapkan diriku, bawa garam, kafan kecil, dan sebilah pisau kecil yang sudah dibacakan doa. Pas jam 12 malam, aku duduk bersila di tempat biasa, baca doa dan tiba-tiba semuanya gelap.
Kabut turun, dan aku tahu aku sudah kembali ke dunia itu. Gerobak tua muncul, tapi kali ini penuh akar menjulur dari bawah rodanya, seperti akar pohon yang hidup. Nyai Darmi muncul, senyum miring. "Mas, mau buka cabang ya?" Aku nggak jawab. Langsung taburkan garam ke tanah dan baca doa kenceng-kenceng. Gerobak itu goyang keras, akarnya mulai mencambuk ke arahku, dan Nyai Darmi berteriak keras, "Ini belum selesai, dagangan belum lunas." Tapi aku tusukkan pisau ke akar utama gerobak, dan semuanya meledak jadi api biru. Suara jeritan Nyai Darmi menggema las sekali. Sampai aku tersadar, aku sudah kembali. Duduk sendirian di bawah pohon besar yang sekarang sudah tumbang. Dan sejak saat itu, semuanya hilang. Gak ada lagi mimpi buruk. Gak ada suara aneh. Gak ada bayangan ibu-ibu. Tapi di satu sisi, kadang aku merasa aku masih bisa mencium bau gorengan busuk, entah dari mana asalnya. Setelah kejadian malam itu, aku benar-benar berhenti jualan. Aku pindah rumah, tinggal di desa lain, dan kerja serabutan bantuin warung sembako milik saudara. Hidupku mulai tenang. Sampai kejadian itu datang lagi dari arah yang tak kuduga. Ada kabar kalau di pasar malam yang baru buka di alun-alun desa, banyak pengunjung ngeluh aneh. Mereka bilang ada satu lapak gorengan misterius yang tiba-tiba muncul. Nggak ada penjaganya, tapi gorengannya tersedia dan selalu hangat. Anehnya, yang makan dari sana katanya muntah darah, bahkan ada yang hilang kesadaran. Saat aku dengar cerita itu, bulu kuduku langsung berdiri. Gerobak itu balik lagi, tapi bukan aku yang bawa. Aku langsung nekat datang ke pasar malam itu malam harinya. Aku menyusuri deretan tenda sampai di ujung lorong paling sepi, dan di sana, di bawah cahaya lampu redup, gerobak lamaku berdiri, persis seperti dulu. Tapi kali ini ada yang jaga. Seorang anak muda umur sekitar 20-an, rambut gondrong dan matanya kosong. Aku dekati dia pelan. "Mas, dagangan dari mana?" Dia senyum aneh lalu jawab pelan, "Saya cuma bantu jualin." Katanya, ini gerobak warisan. Hatiku langsung ngilu. Gerobak itu sudah punya pewaris baru. Dan kalau dibiarkan, bakal makin banyak korban. Aku tarik tangan pemuda itu dan bilang, "Mas, berhenti sekarang juga. Itu bukan dagangan manusia." Tapi dia malah balik nanya dengan senyum miring, "Emangnya Mas Seno udah lunas? Bukannya masih utang satu cabang lagi?" Darahku serasa berhenti. Itu bukan pemuda biasa. Itu jelmaan dari Nyai Darmi sendiri. Wujudnya mungkin beda, tapi suaranya, nadanya persis. Tiba-tiba orang-orang di sekitar pasar mulai hilang satu persatu. Lampu-lampu mati. Musik dangdut pasar menghilang. Dan aku kembali berdiri di alam yang dulu. Tanah berkabut, sunyi, dan penuh sosok-sosok tanpa wajah yang mendekat. Aku berusaha lari, tapi kakiku berat. Dari belakang, suara itu kembali terdengar. "Dagangannya belum selesai, Mas Seno. Sekarang bukan satu malam. Aku Seno. Saat ini aku tidak tahu lagi apakah aku masih hidup atau hanya roh yang tersesat di antara dua dunia." Semua lampu pasar malam padam. Suara manusia lenyap. Yang tersisa cuma aku dan gerobak itu. Gerobak terkutuk yang kini berdiri kokoh di tengah lorong kabut, dikelilingi sosok-sosok samar yang tampak seperti bayangan manusia, tapi tak punya wajah. Di depan gerobak itu berdiri pemuda tadi. Wajahnya kini berubah. Kulitnya seperti lilin meleleh, matanya kosong dan memerah. "Ayo Mas Seno," katanya, sambil menyerahkan celemek penuh bercak darah. "Giliran Mas yang jaga." Aku mundur pelan, menggenggam garam dan kain kafan kecil yang masih tersisa di saku. Tapi dia mendekat, dan dari gerobak mulai keluar suara-suara bisikan. "Dagangan belum habis, masih banyak yang lapar. Satu malam lagi, satu malam lagi." Tiba-tiba dari dalam gerobak, muncul tangan-tangan kecil, tangan hitam yang dulu pernah menarikku. Mereka menarikku pelan-pelan, masuk ke balik tirai gerobak. Tubuhku nggak bisa bergerak. Nafasku berat. Di dalam tirai itu, aku lihat dapur mereka. Ada tungku besar, minyak panas menggelegak, tapi baunya bukan bau minyak goreng biasa. Baunya amis, bau daging busuk, dan bau darah manusia. Di sekeliling dapur itu ada penjual-penjual lain. Semua tampak seperti manusia, tapi wajahnya hancur, lidah menjulur atau matanya dicabut. Mereka terus memasak tanpa henti. Ada yang menangis, tapi tangannya tak bisa berhenti mengaduk. Ada yang berteriak, tapi suaranya tak terdengar. Lalu Nyai Darmi muncul dari balik asap. Kali ini utuh. Wajahnya cantik, tersenyum lembut, dan pakaiannya putih bersih. "Mas Seno," katanya manis, "selamat datang di Pasar Abadi. Mas sudah saya pilih karena Mas pernah jujur. Gak semua orang saya beri kehormatan ini. Di sini, dagangan Mas akan laku terus. Gak akan pernah basi, gak akan pernah rugi." Aku terdiam. Jantungku berdetak makin keras. "Tapi," katanya sambil memelukku erat, "sekali Mas mulai, Mas gak akan pernah bisa berhenti."
tiba-tiba tangan dan kakiku berubah. Kulitku menghitam, mataku mulai kabur, dan tubuhku terasa seperti membatu. Aku menjerit dalam hati, tapi suara itu hanya gema di ruang kosong pikiranku. Dan sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, gerobak gorengan misterius akan muncul di pasar-pasar sepi, dengan penjual yang tak bicara, hanya senyum, dan gorengan yang hangat tapi bau anyir darah. Kalau kalian ketemu gerobak itu, jangan beli, jangan sentuh, dan jangan sekali-kali bilang, "Saya mau satu aja." Karena sekali kamu mencicipi dagangan dari alam tak kasat mata, kamu mungkin tak akan pernah kembali.